1, kita akan masuk ke mata kuliah DAA untuk pertemuan selanjutnya yang berhubungan tentang divide and conquer. Divide and conquer ini sebelumnya kita akan memberikan adik-adik semua pembekalan tentang bagaimana cara melakukan perhitungan Big O untuk divide and conquer. Kita masuk dulu yang namanya teorema master. Teorema master itu adalah suatu teorema untuk membantu adik-adik sekalian kalau misalnya adik-adik menemukan suatu fungsi rekursif. Misalnya saya punya fungsi rekursif Tn, misalnya dia itu didefinisikan sebagai A dari T N per B plus N pangkat C. Nah, ini kan fungsi rekursif nih, jadi saya punya Tn tapi dia akan memanggil fungsi T lagi, tapi inputnya sekarang beda. Inputnya sekarang N per B, alias dia berkurang sebanyak B kali, dan ini akan dipanggil sebagai A kali. Nah, kalau kita punya kasus-kasus seperti ini ada penyelesaian ini, ada 3 macam penyelesaian. Yang pertama ketika A lebih kecil dari B pangkat C, yang kedua ketika A sama dengan B pangkat C, selanjutnya ketika A lebih besar daripada B pangkat C. Nah, untuk kasusnya ini kita bisa bilang Tn ini akan punya Big O sebesar N pangkat C, itu kalau A lebih kecil dari BC. Kalau A sama dengan B pangkat C, berarti Big O nya adalah N pangkat C dari log N. Kalau A lebih besar daripada BC, berarti Big O nya di sini akan menjadi N pangkat log dari basis B terhadap A. Nah, ini sederhana sekali rumusnya, nanti diapain aja. Saya kasih contoh ya, misalnya ya. Misal kalau saya punya Tn, misalnya di sini ada fungsi ya, misalnya fungsi ini manggil fungsi dirinya sendiri 2 kali, tapi inputnya berkurang 2 kali juga. Setelah itu dia akan memanggil suatu operasi yang Big O-nya sebesar N. Berarti ini kasusnya kita akan tahu A-nya adalah 2, B-nya 2, C-nya juga 1. Berarti dia akan memenuhi persamaan A sama dengan B pangkat C. Kalau ini kasusnya berarti ini jawabannya Big O-nya adalah N pangkat C, C-nya 1 sama log N. Berarti program tadi punya kompleksitas N pangkat N log N. Ini untuk kasus teorema master. Oke, sekarang kita masuk yang namanya merge sort. Merge sort itu suatu teknik algoritma di mana kita akan melakukan sorting itu artinya pengurutan. Kalau inputannya seperti ini misalnya. Tuh ya. Misal saya punya angka, dia modelnya kayak gini. Saya bikin angkanya misalnya di sini 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pengen ngurutin dari atas ke bawah nih. Kalau merge satu sederhana sekali dia maksudnya. Kita bagi 2 thread kayak gini. Kemudian ini kita bagi jadi satu struktur sendiri. 8, 7, 6. Sebelah sini kita bagi strukturnya lagi jadinya 5, 4, 3. Nah, ini kita bagi 2 lagi, thread sama thread. Dapat ya. Sekarang kita punya 8 sama 7. Di sini ada 6. Terus di sini ada 5, 4. Di sini ada 3. Kita bagi lagi di sini thread. 8, 7, 6. Bagi lagi 5, 4, 3. Nah, ini ngurutinnya gimana? Ini sederhana sekali ngurutinnya. Ngurutinnya kita akan starting dari yang sebelah sini dulu, yang sebelah sini. 8 sama 7 kalau lebih kecil 7 berarti 7 dipindah ke depan, jadinya 7 sama 8. Ini sisanya sama 6. Ini kita sebut sebagai left child, ini kita sebut sebagai right child. Left itu kiri, right itu kanan. Nah, sekarang kita ambil elemen yang pertama sama elemen yang pertama di sini. Kita bandingin dulu 7 sama 6, yang paling kecil kan si 6 nih. Berarti 6-nya kita taruh di sebelah sini. Kita pop, kalau sudah pop sudah nggak di sini lagi, berarti sisanya tinggal 7. Kita pop juga, sekarang pindahnya ke sini kursornya 8. Berarti kita akan dapatkan untuk sebelah left childnya 6, 7 sama 8. Dan sebelah sini sekarang. Sebelah sini kita turunin antara 5 sama 4. Turunin ke bawah. Ini kalau dibandingkan dibalik jadi 4 sama 5, di sini ada 3. Ini sama. Ini left child. Child itu anak yang sebelah kiri. Ini kita sebut sebagai right child, anak yang sebelah kanan. Kursornya taruh 2 dulu di sini. Kursor pertama bandingin sama kursor yang pertama di snya. Ini samanya yang paling kecil 3, berarti 3-nya taruh sini. Di pop itu ini ya, di kursornya diambil ya, pointernya ya. Sekarang sisanya tinggal 4 di sini. Di pop lagi pointernya taruh ke 5, berarti di sini kita dapat chart yang seperti ini. Kita sudah punya 2 chart lagi sekarang, chart kiri sama chart kanan. Kita ambil lagi pointer di sini, 1 sama di sini. Pointer kiri sama kanan yang paling kecil 3 taruh sini. Di pop pindahin ke sini sekarang pointernya. Kemudian sekarang di sini ada 6 sama 4, mana yang paling kecil? 4. Berarti 4-nya turun sini. Sekarang ini pointernya di pop juga. Pindah ke sini pointernya sekarang. Antara 5 sama 6, mana yang paling kecil? 5, taruh sini. Di pop sekarang udah nggak ada pointer, sisanya tinggal di sini. 6, 7, 8. Ini adalah merge sort.
Kalau bentuknya seperti itu, berarti kita bisa dapatkan misalnya ya, untuk merge ya. Untuk merge, misal kita akan punya suatu array, struktur array di sini, panjangnya sebanyak n. Nah, berarti kalau merge langkah pertama, ini kita bagi-bagi dua-dua toh. Kita bagi dua thread. Terbagi dua ini. Sekarang di sini ukuran jadi n per 2, ya toh. Terus kita bagi lagi nih, jebret. Jadinya n per 4. Bagi lagi jebret, jadinya n per 8 terus sampai terakhir. Kemudian setelah kita bagi-bagi semua ini, selanjutnya kita adakan namanya penggabungan. Penggabungannya tadi dibanding-bandingkan antara pointer sebelah kiri sama pointer sebelah kanan. Jadi ada dua ya. Yang pertama dibagi jadi dua-dua. Yang kedua pointernya dibanding-bandingkan. Pointernya yang kita bandingkan dari awal sampai akhir kan jumlahnya sebanyak elemennya kan n toh. Berarti dari Tn kita memanggil dua rekursif dari dirinya sendiri. Dari mana ini dua? Karena inputnya terbagi dua toh. Selanjutnya panggilan selanjutnya rekursif selanjutnya juga terbagi dua toh. Makanya di sini kita sebutnya jadi n per 2 karena dia terbagi dua. Duanya dari mana? Karena dia saling membagi jadi dua fungsi yang berbeda. Makanya 2Tn per 2. Kemudian ada yang namanya pembandingan pointer. Pointernya tadi kan dibanding-bandingkan tuh antara kiri sama kanan tuh. Sebanyak berapa kali? Sebanyak n kali karena jumlah elemennya n. Berarti di sini n. Akibatnya kita akan dapatkan big O dari merge sort adalah A-nya berapa tadi? A-nya 2, B-nya 2, C-nya 1. Berarti dia masuk yang mana? Masuk yang komponen kedua. Berarti big O-nya adalah n pangkat C log n alias n log n. Ini untuk merge sort. Topik quicksort. Quicksort ini sederhana sekali konsepnya. Jadi ini agak beda sama merge sort tadi. Quicksort itu misalnya anggap aja saya punya bilangan, maunya berapa nih? 3, 5, 4, 7, 2. Gini aja deh ya, misalnya ya. Nah, quicksort itu yang dibutuhkan ada yang namanya pivot. Pivot itu boleh di kiri, boleh di tengah, boleh di kanan. Suka-suka. Kalau dari awal kiri terus, kalau dari awal tengah terus, kalau dari awal tengah kanan terus. Misal saya mau yang mana ya? Tengah deh, tengah. Ini kan tengahnya 4 nih, tengahnya 4 ya. Ini saya jadikan dulu sebagai basis pivotnya. Terus saya bagi dua left child, anak sebelah kiri sama right child, anak sebelah kanan. Anak sebelah kirinya 4 apa sih? Ini ngurutin ya, apa adanya ya. 3 sama 4 besaran mana? 4 toh. Berarti karena 3 lebih dari 4, taruh di sini dulu 3. Kemudian 5 sama 4 besaran mana? 5 kan? 5 karena lebih dari 4, taruh sebelah sini. Kemudian 7 sama 4 karena besaran 7, taruh di sebelah sini. 2 sama 4 karena besaran 4 dan lebih kecil 2, taruh sebelah sini. Ini jangan diurut ya, apa adanya. Jangan diurut apa adanya. Kalau baca dari kiri ke kanan, berarti dari kiri ke kanan juga. Kemudian sebelah sini kita ambil tengahnya. Misalnya tengahnya saya ambil yang sebelah sini. Pivotnya 2. Oke. 3 sama 2 karena dia lebih besar daripada 2, berarti di sini pivotnya. Sekarang saya juga ambil sebelah sini. 5 sama 7 karena 5 lebih kecil dari 7, berarti di sini sekarang jawabannya. Ini kosong, ini juga kosong. Bacanya gimana? Bacanya itu yang dari luar ke dalam, Yang sebelah paling kiri sendiri, kita baca dari paling kiri sendiri, kan 2 nih. Berarti nanti urutannya 2, 3, 4, 5, 7. Sederhana itu. 2, 3, 4, 5, 7. Nah, ini adalah quicksort. Sekarang kita akan bahas kompleksitasnya. Kompleksitas quicksort itu kita bisa bagi untuk beberapa jenis. Misal ya, kasusnya nih ya. Saya punya quicksort itu terurut semuanya. Kasus pertama sudah terurut. Kalau sudah terurut, berarti kalau saya misalnya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya ini terurut, tapi tetap aja mau diproses pakai quicksort. Kasus yang pertama terurut. Terus saya mau pakai pivot yang sebelah kiri, berarti kan 1 nih. Saya cari yang lebih dari 1 ada nggak? Nggak ada kan? Kosong. Berarti di sini dia akan menuliskan pivot right child-nya 2, 3, 4, 5, 6. Ambil lagi pivot yang sebelah kiri. Kosong kan sebelah sini child-nya, tapi di sini ada ini sini. 3, 4, 5, 6. Ini kosong juga kan sebelah kirinya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau di sini saya punya jumlah bilangan sebanyak n, berarti running ke bawahnya berapa?
running ke bawahnya. Berarti di sini kan n nih. Di sini berapa? N-1 kan? Ini berapa? N-2 dan seterusnya. Berarti ini sama kayak yang pertama dulu kita belajar. Apa yuk? Kalau ini jumlahnya n, N-1 dan seterusnya, berarti yang paling bawah di sini 1 kan? Ini masih ingat gak kemarinnya aritmatik? Kalau aritmatik, rumusnya kemarin 1 ditambah n dikalikan sama n/2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah ya berapa yuk? n/2 ditambah sama n²/2. Ini Big-O-nya berapa? Ambil yang paling besar, Big-O-nya adalah n². Berarti untuk terurut, untuk kasus terurut, Big-O-nya n². Ini kita sebut sebagai worst case scenario. Jadi ini kasus terburuk untuk quicksort. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang lain dari quicksort. Kalau misalnya dia itu membagi 2 rata. Jadi misalnya ya, kasus kedua ya, dia selalu membagi 2. Misal kayak gimana ya? Tadi 8, 7, 6, 5, 4. Tapi saya pengen tengah-tengahnya aja nih. Tengah-tengahnya aja nih 6. Berarti ini kan terbagi 2 nih. Sebelah sini ya apa? 5 sama 4. Sini apa? 8 sama 7. Ini lagi nih, saya bagi lagi nih. Sininya kosong, sininya jadinya 5. Sininya tadi kosong, sini jadi 8. Ini kebetulan cuma 5 sih. Coba kalau ada 7, pasti ya terbagi 2 rata juga. Kalau misalnya dia terurut seperti ini. Kalau saya ambil dari tengah-tengah. Nah, kalau kasus yang seperti ini, coba kita bandingkan, kita perhatikan baik-baik. Kalau di sini jumlahnya ada n, berarti step selanjutnya ada berapa? Jumlah bilangannya n/2 kan? Selanjutnya lagi ada berapa? n/4. Selanjutnya lagi ada berapa? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti kalau kasusnya seperti ini, kita bisa bilang si quicksort ini dia mengiterasi dari 2 fungsi yang dipanggil diri sendiri, tapi sekarang inputnya ada n/2. Nah, quicksort juga dia membandingkan kan, dibandingkan di sorting, dia memasukkan angka ke kiri sama kanan, masukkan angka ke kiri ke kanan karena satu per elemen totalnya ada n. Akibatnya kita akan bisa dapatkan A-nya 2, B-nya 2, C-nya 1, berarti Big-O-nya adalah n pangkat C log n. Berarti ini n log n. Ini untuk kasus quicksort seperti ini.